Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, walaupun tidak dalam kondisi bisa tatap muka, ya. Jadi pelajaran kimia dasar lanjutnya pada pertemuan kali ini adalah laju reaksi atau rate of reaction. Ya, nah kita lihat kenapa kok nama penyebutannya laju reaksi, misal bukan kecepatan reaksi, ya. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat untuk dapat menerima pembelajaran dengan baik, ya, sehingga yang segera UTS, ya, untuk bisa menerima seluruh materi dengan baik. Oke, ya, kita lanjut, ya. Nah, jadi materi kali ini adalah laju reaksi. Nah, tentunya apa itu laju reaksi? Pasti awalnya begitu, ya. Oke, jadi ya, jadi penyebutan laju reaksi ataukah kecepatan reaksi, ya kita akan lihat gitu, ya. Jadi apakah kalau kecepatan reaksi itu salah, laju reaksi yang benar atau bagaimana, ya kira. Oke, jadi ini ada perbedaan, ya, antara laju dengan kecepatan, walaupun istilah dasarnya itu, arti dasarnya itu sama, ya. Jadi laju ya kecepatan, gitu, ya. Nah, cuman penggunaannya, ya, yang lebih tepat, gitu, ya. Ya, di bidang fisika kita kenal dengan istilah kecepatan, velocity. Nah, karena awalnya V, sehingga velocity atau kecepatan itu dinotasikan dengan tanda V, ya, V. V karena kepanjangan dari atau kepanjangannya adalah velocity, yang artinya kecepatan. Contohnya, ya. Nah, apa itu kecepatan? Ya, di bidang fisika, ya. Nah, kecepatan adalah panjang jarak. Nah, kalau panjang jarak berarti satuannya adalah panjang, meter, sentimeter, kilometer, dan sebagainya, yang ditempuh dalam satu satuan waktu, ya, dalam satu satuan waktu. Nah, dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Jadi V kecepatannya, S-nya panjang jarak yang ditempuh, T-nya waktu, ya. Nah, jadi panjang jaraknya bisa satuan meter, kilometer, dan seterusnya. Waktu bisa menit, bisa jam, mungkin detik, gitu, ya. Nah, contohnya mobil yang mengalami kecelakaan di jalan tol baru-baru ini, ya. Nah, itu tuh, melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Ya, bahkan katanya lebih, ya. Nah, sehingga keadaan ini disebutkan semua V sama dengan 120 km per jam. Ya, nah, itu di fisika, jadi panjang jarak per satuan waktu. Jadi bisa jam, bisa detik, dan sebagainya. Oke, ya. Pokoknya panjang per waktu, ya. Nah, bagaimana dengan rate laju reaksi? Nah, di bidang kimia, ya, laju reaksi, rate of reaction. Nah, jadi secara komunitas kimia lebih tepatnya menyatakan sebagai laju reaksi, karena kependekan bukan dari velocity tapi rate of reaction, ya. Reaction itu, jadi ini hanya hilang, rate of reaction-nya, karena huruf awalnya R, nah, sehingga penandaannya dengan satuannya adalah R, nanti rumusannya R. Jadi bukan V. Kalau V kecepatan, tepatnya di fisika, ya, yang itu panjang tuh. Nah, sekarang apa definisi atau pengertian dari laju reaksi? Nah, kalau di fisika tadi panjang jarak, ini banyaknya zat. Nah, karena banyaknya berarti satuannya bukan panjang. Satuannya bisa massa itu gram, ya, mol di kimia, ya, karena mol gram per ml. Nah, atau mol per liter, molar, ya, kita akan lihat, ya. Nah, tapi banyaknya berarti masanya satuannya bisa gram, mol, atau mol per liter kalau itu menyangkut volume, ya. Nah,
adalah banyaknya zat yang bereaksi untuk reaktan yang di sebelah kiri tanda reaksi nanti dilihat, atau yang dihasilkan untuk produk. Nah, jadi reaksi kimia kan ada reaktan, ada produk. Reaktan makin lama berkurang, produk makin lama bertambah. Nah, sehingga dirumuskan gini R-nya, rate of reaction-nya dirumuskan R sama dengan konsentrasi zat, banyaknya zat ya. Konsentrasi ini konsentrasi atau banyaknya zat per satuan waktu. Nah, jadi konsentrasinya bisa gram atau banyaknya ya Kak. Kalau konsentrasinya nanti mol per liter, tapi banyaknya secara umum massa, gram, mol ya. Dan atau mol per liter kalau volumenya 1 liter. Waktu karena kimia lebih kondisinya lebih cepat biasanya gitu ya, sehingga waktunya ya bisa detik, menit ya, atau jam mungkin ada gitu ya, jadi bahkan tahun dan sebagainya nanti kita lihat ya. Nah contohnya sebanyak 10 gram logam perak, nah, jadi padatan perak ini logam perak Ag dimasukkan ke dalam asam nitrat ya. Nah nanti kita lihat prosesnya ya. Lalu diaduk sampai larut sempurna ya, kecepatan tertentu pengadukannya. Waktu pengadukan memerlukan waktu selama 2 menit untuk melarutkan semua 10 gram ini. Nah berarti laju reaksi pelarutan Ag itu adalah 10 gram per 2 menit ya. Nah, MT per 2 menit ya. Nah jadi per menitnya separuhnya 10 bagi 2 5 gram per menit ya. Nah jadi kalau sekarang ini fisika kecepatan panjang jarak, kimia laju reaksi banyaknya zat, massa ya. Kalau fisika meter ya, meter per waktu, ini massa per waktu ya. Nah tetapi balik ke sini ya, nah, dari dalam kehidupan sehari-hari apalagi orang awam gitu ya, nah, ya artinya yang tidak berbasic kimia itu antara laju dan kecepatan sama saja. Jadi tidak disalahkan. Cuman bagi orang yang tahu tuh sebenarnya di kimia lebih tepatnya laju reaksi ya, karena dari rate of reaction Jadi bukan meluncur gitu ya, tapi melarut ya gitu ya. Jadi bereaksi gitu ya. Nah contohnya gitu ya. Nah, beberapa macam reaksi kimia berdasarkan kecepatannya. Nah jadi ini terutama tergantung waktunya ya, satuan waktu ya. Yang cepat, nah, cepat itu waktunya tinggal mungkin detik, tidak menit bahkan gitu ya. Nah jadi ya bisa saja tapi detik ya, paling lama ya menit nih ya, bukan sampai jam gitu. Nah hasil reaksi segera terlihat. Nah berarti ada dicampurkan 2 zat misalnya ya. Jadi Ag nitrat dengan NaCl garam dapur, ini larutan jernih, Nah segera menghasilkan endapan AgCl yang berwarna putih dari sini. AgNO3 aqua larut ya, larut aqua itu larutan Ag nitrat, larutan NaCl ya, direaksikan. Reaksi antara Ag dengan Cl membentuk AgCl endapan putih, solid itu endapan, dan natrium nitrat yang larut. Nah berarti ini kalau dipraktekkan ya, Ag nitrat larutan jernih tidak berwarna ya, transparan. NaCl juga larutan jernih tidak berwarna kayak aqua ya, air. Nah dia dicampurkan, ini segera akan terbentuk AgCl putih ya, putih seperti ini warna belakang ini, nah ini warna putih. Jadi nah kemudian ada larutan yang tidak berwarna, ini tidak berwarna. Nah jadi campuran tidak berwarna, endapan putih ya. Nah kemudian ada larutannya gitu. Nah ini tinggal tidak sampai detik, dicampur aja, ini mungkin 1-2 detik ya, tidak sampai menit apalagi jam. Ya, karena itu pentingnya praktikum ya, gampang ini zatnya gampang, praktikum di lab bisa. Yang kedua agak lambat. Nah, reaksi setelah beberapa hari ya. Jadi kalau ini hanya detik, menit. Kalau ini beberapa hari, ya contohnya ya merubah ketela pohon, pohung
jadi tape yang menghasilkan airnya etanol, alkohol, ya cairannya, nah, dan gas CO2. Nah, tentunya ada tapenya, berubahnya pohon menjadi tape ya, yang mengandung, nah, itu yang mengandung alkohol, etanol, gas CO2 ya. Nah, sehingga rasanya campuran ini menjadi nyaman untuk dinikmati tapenya itu setelah matang ya. Oke. Tapi perlu bantuan ragi, dan ini kita lihat ya, tape kan kalau sekarang misalnya tanggal 1 ya. Nah, tapenya bisa 3 hari kemudian ya, 4 hari kemudian ya, ada tulisannya untuk dikonsumsi, artinya ya, jadi perlu waktu untuk segera bisa dinikmati sebagai tape gitu. Nah, yang lebih lama ini ya lambat, waktunya bisa bertahun-tahun gitu ya, berbulan-bulan. Nah, contohnya ya tuh, hasil reaksi terlihat setelah beberapa bulan atau bahkan tahun. Contohnya gini, logam besi ya, kena udara terus ya. Jadi logam besi kena udara terus, apalagi dibantu dengan adanya uap air ya, maka ya akan terbentuk karat besi. Nah, terjadinya karat besi kan tidak cepat ya, tidak dalam waktu hari atau bulan, bahkan tahunan ya betul. Nah, jadi ya dari berubah warnanya kecoklatan ini menjadi kehitaman. Ya, ini dari udara aja, apalagi udara mengandung uap air H2O. Ya, itu makin cepat. Oke. Ya. Nah, jadi secara umum gitu ya. Ini ya. Jadi apakah ada yang jam-jaman, itu mungkin ada gitu ya. Nah, tapi secara umum gini, jadi ekstrimnya ya, jadi cepat, sangat lambat, ini agak lambat gitu ya. Nah, laju reaksi ini ya tergantung pada sifat zatnya ya. Tuh. Nah, Nah, laju reaksi R ya, dinyatakan sebagai banyaknya konsentrasi reaktan. Ini banyaknya atau konsentrasi reaktan. Konsentrasi itu mol per liter biasanya. Banyaknya itu bisa gram, bisa mol. Reaktan itu yang di kiri berkurang. Nah, ya. Jadi mula-mula banyak menjadi lebih sedikit, makin sedikit, bahkan makin habis. Atau banyaknya atau konsentrasi produk yang di kanan ya bertambah persatuan waktu. Nah, jadi laju reaksi itu sebenarnya bisa diukur dari dua sisi. Yang pertama dari reaktan, yang kedua dari produk. Ya, nah kita lihat nanti grafiknya di bawah ini. Laju reaksi dirumuskan sebagai ya terhadap reaktan A ya, jadi terhadap reaktan A. Berarti secara umum PD konsentrasi A per waktu ya, konsentrasi B produk per waktu. Nah, ada tanda ini yang jadi memudahkan pemahaman ya. Jadi tanda negatif atau positif ya yang dirumuskan secara umum ini itu bukan tanda mutlak matematik ya. Nah, kecepatannya negatif, berarti kan kalau lajunya itu berarti kalau seperti fisika, berarti kecepatan negatif berarti tidak maju mundur. Nah, bukan begitu. Jadi penandaan ini kita lihat nanti artinya apa. Nah, artinya apa ya? Artinya negatif positif itu artinya apa? Artinya bahwa ini konsennya berkurang, berarti mula-mula banyak menjadi sedikit. Bertambah mula-mula sedikit atau bahkan tidak ada makin banyak ya, tuh. Nah, jadi itu artinya. Jadi arti dari tanda ini sesuai dengan narasinya. Berkurangnya A per waktu, bertambahnya B per waktu. Nah, jadi bisa diukur dari dua sisi. Ya, betul. Nah, secara umum ya ini digabungkan plus minus konsentrasi delta C bukan zat, tapi C itu konsentrasi per waktu. Nah, jadi C itu plus minus bertambahnya konsentrasi ya per waktu. Kita lihat nih.
Positif, tanda positif seperti ini artinya bertambahnya produk di kanan. Negatif, berkurangnya reaktan. Nah, jadi narasinya ini, ya. C-nya itu konsentrasi banyaknya. C konsentrasinya ini mol per liter. Kalau banyaknya boleh gram, boleh mol, ya, miligram bisa. Ya. Nah, delta itu adalah hasil selisih dari akhir dikurangi awal. Ya, dari akhir dikurangi awal. Jadi nanti kita lihat jadi selisih. Nah, jadi ini ya awalnya banyak. Ya. Nah, terus akhir itu sisa. Nah, jadi akhir itu sisa. Ya, mulanya banyak. Misalnya semula 10, setelah 2 detik tinggal 5. Nah, berarti deltanya 10 ya. Nah, oke. Ya. Nah, jadi ya, akhirnya konsentrasi akhir dikurangi awal jadi itu ya. Ya. Kalau itu ada plus minusnya. Jadi ini artinya misalnya di sini ya, yang B itu ya, semula 0. Ya, setelah 2 detik 5. Nah, berarti akhirnya 0 dikurangi 5, nah, berarti ya berkurang dan ya, ya, ya. Ya, jadi yang bereaksi ini sebetulnya lebih tepatnya atau lebih sederhananya yang bereaksi, yang berkurang untuk reaktan, yang bertambah untuk produk. Ya, benar-benar. Nah, kita lihat pada grafik ini ya, antara reaktan dan produk selama reaksi. Ya. Nah, pada suatu reaksi A yang reaktan dan B yang produk itu mengalami perubahan, pasti mengalami perubahan. Bagaimana perubahannya? Reaktan yang kiri ya makin lama makin berkurang. Oke. Sedangkan B yang kanan makin lama makin banyak ya. Nah, sehingga pada proses tersebut digambarkan grafik antara C ya. Nah, C itu konsentrasi banyaknya ini ya. Nah, terhadap waktu T. Jadi konsentrasi ini tulisannya kurang ya. Jadi notasinya ini C konsentrasi terhadap waktu T. Nah, ada 2 zat ya. Yang B itu produk di kanan. Nah, B itu mula-mula 0, tapi makin lama makin banyak gitu ya. A mula-mula banyak, makin lama makin berkurang. Nah, jadi karena A-nya berubah menjadi B itu artinya. Ya, jadi kalau gerak reaksinya seperti ini. Nah, A makin lama makin berkurang ya dari atas ke bawah. B mula-mula 0 bahkan kemudian bertambah ya. Ya. Oke. Jadi kalau ke sini misalnya ini ya. Nah, jadi B itu ini mula-mula ndak ada tapi terbentuk ya. Nah, ndak ada itu misalnya tapinya dengan airnya alkohol ya. Ini pohon, ketela pohon mula-mula banyak akhirnya berubah jadi tape semua. Waktunya ya beberapa hari gitu ya. Nah, dan dihasilkan gas CO2 yang hilang sebetulnya karena ini berubah gas ya. Tapi sebagian kecil masih campur dengan etanolnya itu cairannya. Oke. Ya, jadi ya, ini makin lama makin berkurang, makin lama makin bertambah. Oke, paham. Jadi oke. Ya, nah itu grafiknya. Jadi produk ya mula-mula 0 belum ada, belum terbentuk, tapi makin lama makin terbentuk dan makin banyak. Reaktan mula-mula banyak ya karena berubah berkurang tuh ya. Ya, dari A berubah menjadi B, A berubah menjadi B. Ya, 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 ya. Nah, contoh di dalam ruang yang tertutup, ruang tertutup ya, di ya, semula terdapat 8 molar, ya, molar itu M, molar gas NH3, berarti reaksinya itu gas semua, ya. Nah, gas semua ini gas semua, tapi mula-mula ini tidak ada, produknya tidak ada, yang ada hanya ini reaktan, ya.
Nah, mula-mula sebanyak 8 molar. Oke. Yang terurai. Nah, jadi NH3 amonia itu terurai menjadi N2 dan H2. Nah, menjadi gas-gas N2 dan H2. Setelah 3 menit, sebanyak 2 molar terurai. Semula 8, yang terurai 2. Nah, yang terurai 2 ya, jadi berubah 2. Berarti sisanya 6 itu, kalau sisanya 6. Ya. Ya, jadi kalau balik ke sini, ini misalnya dari rumusan ini. Nah, jadi kalau anagram, ya, jadi akhir, ya, akhirnya 6 sebetulnya yang di sini, ya. Nah, 8-nya mula-mula balik sini, ya. Nah, awal 8, ya. Ya. Ini 6, ya. Nah, jadi ini 2. Oke. Nah, jadi ini perubahannya ya. Saya mungkin ketukar waktunya betul. Jadi plus minusnya betul. Ya. Ya. Nah, jadi kalau masuk di sini sebetulnya reaktan, jadi akhirnya 6 ya, kemudian min ini 8. Nah, berarti min 2 masuk min plus. Nah, jadi itu. Ya. Nah, jadi B-nya ya, akhirnya ya mungkin 2. Awalnya 0. Nah, gitu ya. Jadi kaitannya itu nanti masuk itu nilainya positif semua ini nanti. Positif. Ya, positif kan banyaknya. Jadi yang terurai juga banyak positif. Ya, bukan negatif, artinya reaksi mundur enggak. Ini juga positif. Ya. Ya, jadi kalau dimasukkan ya tadi ya. Jadi contohnya saya kembali ke sini dulu ya. Ya. Jadi semula 8. Nah, semula 8 itu masukkan ke sini untuk A-nya ya. Semula 8. Ya. Nah, jadi min 8. Jadinya min 8. Oke, di sini ya. Nah, akhir. Nah, karena yang terurai 2 berarti akhirnya berapa? 8 dikurangi 2. Ya. Nah, yang sisanya 6. Nah, sisanya 6 masuk ke sini. Jadi min 8 ya awalnya. Ini akhirnya 6. Jadi 6 min 8 min 2 masuk ke sini. Nah, min 2 plus 2. Ya, oke. Ya. Nah, yang B reaktan sekali lagi, B reaktan. B ini plus ya. Nah, jadi plus, saya balik sini ya. Mula-mula 0. Ya, 0. Ya, yang terbentuk ya, misalnya terbentuk ya. Nah, terbentuknya sesuai dengan yang bereaksi. Yang bereaksi berapa? 2. Nah, 2. Jadi ini ini misalnya itu ini ya, jadi kalau koefisiennya disamakan misalnya ya, jadi koefisiennya sama ya, kecuali ini nanti ada perhitungannya ya. Jadi saya balik ke sini aja. Nah, yang bereaksi yang semula 0, semula 0 ya, terbentuk koefisiennya sama, berarti terbentuk sama dengan yang bereaksi ya. Yang bereaksi ini 2 mol, ini 2 mol. Nah, jadi 2 mol, hasilnya 2 masuk ke sini ya. Akhirnya 2, semula 0. Nah, jadi 2 min 0, 2 masuk ke sini plus 2. Ya, nah, jangan bingung dengan tanda anotasi. Tanda ini ya itu ya. Jadi negatif itu berkurangnya, positif bertambahnya. Berkurangnya apa ya, kalau jadi rumusan ini berlaku untuk reaktan dan produk tuh. Masukkan sesuai dengan rumusan ini nanti tanda RA atau hanya notasi RA itu pasti positif, RB-nya juga positif. Ya, jadi oke. Perhatikan ini menyangkut koefisien ya, Ya, ini jadi penting. Stoichiometri ya penting. Ya, semula 8 terurai ya selama 3 menit itu 2. Berarti masih ada sisa. Berapa sisanya ini? Nanti ya. Nah, 8 semula dikurangi yang bereaksi berarti sisanya 6.
Tapi yang bereaksi berapa? 2. Ya, yang bereaksi itu berkaitan dengan terbentuk, ya. Nah, jadi laju reaksi untuk reaktan, untuk produk masing-masing. Ya. Nah, laju reaksinya kemudian perhatikan perbandingan antara laju reaksi yang terhitung dengan perbandingan koefisiennya, ya. Apa ada kaitannya? Kita lihat. Oke. Nah, pada menit ketiga yang terurai, yang bereaksi, ya. Jadi di balik sini perhatikan kalimatnya. Semula 8 terurai 2. Nah, ini tidak dinyatakan sisanya. Kalau kalimatnya berbunyi semula 8, setelah 3 menit tersisa 6. Oh, sama, artinya sama dengan ini. Ya. Nah, cuman di sini tidak dinarasikan sisanya. Ya, nah, karena yang penting itu yang bereaksi nanti kaitannya dengan produk. Oke. Ya. Nah, yang bereaksi 2, terurai bereaksi 2. N2 yang terbentuk separuhnya. H2 yang terbentuk 3/2-nya dari yang bereaksi. Nah, ini rumus apa ini? Rumus umum dasar stoichiometri. Nah, balik sini. Ya, ini perhatikan nih. Dari mana 1/2? Dari mana 3/2? Balik ke sini. Lihat perubahan koefisien. Ya, yang bereaksi ini ya, terurai bereaksi sebanyak 2. Berarti ini ya. Nah, berarti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali konsentrasi yang bereaksi tadi. Berarti 1/2 kali konsentrasi bereaksi 2. 3/2 kali konsentrasi yang bereaksi 3/2 kali 2. Nah, ya. Oke. Jadi perhatikan rumus dasar stoichiometri. Ya. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali yang bereaksi yang bereaksi itu. Nah, koefisiennya 1 ya. Nah, ini koefisiennya 2 ini tadi. Nah, ini koefisiennya 3 di produk. Ini koefisien yang diketahui NH3-nya 2 kali molnya yang diketahui. Ya. Nah, jadi kembali ke rumus dasar stoichiometri perhitungannya. Nah, jadi ini banyaknya yang terbentuk, yang banyaknya yang bereaksi dan banyaknya yang terbentuk. Yang bereaksi itu reaktan, terurai, ya. Yang terbentuk produk. Nah, jadi laju reaksi adalah banyak yang bereaksi 2, ya. Nah, per menitnya 3, yang berarti 2/3 molar per menit. Per menit, ya. Ya. Nah, yang terbentuknya 1. Ya, berarti 1 per waktunya 3 menit. Ya. Laju reaksi pembentukan NH3 3 molar per waktunya 3 menit. Nah, jadi 3/3. Nah, jadi ini ya, perhatikan perbandingan koefisien ya. Jadi NH3, N2 dan H2. Lihat reaksinya. 2, 1, 3. Ya, 2, 1, 3. Nah, jadi perbandingan koefisiennya 2, 1, 3. Laju reaksinya 2/3, 1/3, 3/3. Jadi 3-nya dihilangkan atau dibagi 3, ya. Nah, ini permainan hitungan kimia. Ya, nah, jadi karena pembaginya semuanya sama 3, nah, berarti dikalikan 3 sehingga tinggal 2, 1, 3. Nah, perbandingan laju reaksi ternyata sama dengan perbandingan koefisiennya. Ini. Ya. Nah, kan ini 2 kali, 1 kali, 3 kali. Ya, tuh. Jadi perhatikan ini harus dipelajari dengan baik. Nah, dari contoh ini dan contoh yang lain ya yang tidak sempat disampaikan, ya, dapat ditarik kesimpulan ini. Hubungan antara koefisien dengan laju reaksi. Koefisien reaksi maksudnya, koefisien reaksi dengan laju reaksinya. Nah, dari contoh perubahan NH3 di atas, di ini, laju reaksinya 2, 1, 3. Perbandingannya, jadi bukan angka mutlak, ya, bukan angka mutlak, ya. Nah, jadi cuman dari terukur, ya. Nah, terukurnya, ini kan, laju reaksinya 2/3, 1/3, dan 3/3. Oke.
Ya, masing-masing ini masing-masing 2/3 molar per menit, 1/3 molar per menit, 3/3 molar per menit. Jadi ini 1 molar ya. Nah, kita berupaya mencari rumusan hubungan antara koefisien dengan laju. Nah, jadi dari percobaan dihasilkan narasi kalimat seperti ini. Perbandingan koefisien, perbandingan jadi perbandingannya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju reaksinya. Nah, artinya apa? Nah, gini nih. Nah, jika dalam suatu reaksi diketahui laju reaksi 1 zat, maka dihitung laju reaksi zat yang lain. Dari mana? Berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, perbandingan ini dari sini. Ya. Jadi kalau perbandingan itu bukan angka mutlak. Ya, angka mutlak itu angka setelah ada hitungannya gitu ya. Nah, artinya gini contohnya ya. Nah, ini pembentukan SO3, pembentukan itu yang di kanan produk dari belerang padat, ini sulfur belerang padat dialiri gas O2 tentunya dengan pemanasan ya. Dari dalam prakteknya dengan pemanasan, dialiri O2 panas. Nah, jadi belerang padatan itu nanti berkurang bahkan mungkin habis menjadi gas CO3. Ya, gas CO3 ya. Jadi berbau belerang itu mungkin tidak karena padatanmu wungkul ya, padat gitu ya, jadi kelihatan warnanya kuning ya, baunya sebetulnya bisa tapi ini baunya lebih menyengat ya, dan berbahaya gitu ya. Laju reaksi terhadap es ya, belerang ini ya, misalnya A. Nah, dari koefisien reaksi yang sudah disempurnakan, laju reaksi S A. Berapa laju reaksi O2 dan SO3? Nah, dari perbandingan ini, rumusan ini, dari kalimat rumusan ini. Nah, jadi laju reaksi O2 ini sama dengan koefisien yang ditanya, koefisien yang diketahui, kali yang diketahui. Nah, 3/2, 3-nya itu dari koefisien O2, 2-nya itu koefisien S2 yang diketahui kali molnya itu. Nah, jadi 3/2, 1,5 mol. SO3 koefisiennya 2, ini kon 2, jadi 2/2 kali A. Nah, sama dengan A. Oke ya, jadi sekali lagi angka perbandingan bukan angka mutlak. Angka mutlak itu kalau sudah diketahui jadi berapa sebetulnya zatnya. Nah, kalau ini misalnya A. Ya. Nah, cuman kalau dari sini laju reaksi S sama dengan SO3 karena koefisiennya sama 2/2. Nah, laju reaksi O2 terhadap S ya 3/2. Yang ditanya 3, yang diketahui 2. Nah, terhadap SO2 ya 1,5, 3/2. Jadi ini sama karena 2/2 itu 1/1 ya sama. Ya, tuh. Nah, jadi dari sini misalnya laju reaksi habisnya ya berkurangnya S ya sama dengan laju reaksi terbentuknya SO3. Nah, dari mana samanya? Nah, 2/2. Ya, laju reaksi S terhadap O2 ya, yang ditanyakan S 2/3 ya, betul. Atau sebaliknya dari zat apa yang diketahui lebih dulu. Oke ya, artinya ini kalau satu zat sudah tahu maka zat yang lain bisa dihitung ya, itu artinya perbandingan ini ya, perbandingan setelah koefisiennya disempurnakan. Oke. Nah, kita akan berupaya mencari rumusan persamaan laju reaksi supaya ada rumusan dalam rangka mempermudah perhitungan. Ya. Nah, sebelum ini nanti dihasilkan, diperoleh gitu. Nah, ternyata perlu ke bentuk atau ke istilah yang namanya order reaksi. Jadi nanti ada kaitannya antara order reaksi dengan persamaan itu. Ya, persamaan laju reaksinya. Nah, bagaimana hubungannya kita akan lihat. Nah, ada 2 contoh. Nah, contoh pertama dan contoh kedua ya. Jadi ini harapannya mewakili yang lain walaupun tidak boleh mewakili ya. Nanti terlihat kenapa kok
saya menyebutkan tidak boleh mewakili. Ya, perhatikan dua percobaan berikut ini, 1 dan 2 nantinya. Nah, ini dari 1 zat menjadi menjadi 2 zat, artinya 1 menjadi 2 atau lebih gitu ya. Nah, berarti mengurai. Nah, kalau ini ke kiri pembentukan N2O3. Jadi nitrogen pentoksida, penta itu 5. Nah, peruraian, jadi peruraian itu dari 1 zat menjadi beberapa zat. Ya, kalau pembentukan dari beberapa zat menjadi 1 zat. Ya, nah jadi peruraian. Oke, seperti halnya NH3 tadi. Oke, dilakukan percobaan ini dengan menggunakan tiga macam variasi konsentrasi. Ya, jadi 3 konsentrasi yaitu ini 1, 2, 3. Diamati perubahan laju reaksinya masing-masing. Ya, tuh. Nah, dihasilkan data sebagai berikut ini. Artinya, kalau konsentrasi semula itu ya 0,2 mol per liter atau 0,2, laju reaksinya 0,7 kali 10 pangkat min 4 mol per liter, waktunya detik, second, ya detik. Nah, jadi waktunya ini. Jadi mol per liter itu konsentrasinya, satuannya waktunya detik per detik. Ya, jadi sekali lagi, konsentrasinya 0,2, laju reaksinya 0,7 10 pangkat min 4. Nah, berarti ini lambat kalau per detik. Kalau per menit berarti kan dikalikan 60 ya. Nah, jadi ya wes ya, lihat aja angkanya. Ya, yang penting perubahannya. Jadi lihat angka untuk melihat perubahannya ya. Sekali lagi, lihat angka ya, kemudian perhatikan perubahannya ya. 0,2 lajunya 0,7. Nah, ini kalau baca sekalian ini semuanya kali 10 pangkat min 4, berarti bacanya ini aja. 0,2 lajunya 0,7. Kalau konsentrasinya menjadi 0,4, ini dinaikkan menjadi 0,4, ini ternyata menjadi 1,4. Nah, jadi ini terukur, hasil percobaannya terukur. Kalau konsentrasinya dinaikkan lagi menjadi 0,8, nah ini ternyata lajunya juga menjadi 2,8. Berarti kan ini bertambah ya, dari atas ke bawah bertambah ya, artinya dinaikkan, ini juga menjadi naik. Ini angka percobaan, ini angka hasil. Nah, bagaimana hubungan antara perubahan masing-masing dengan perubahan ya. Jadi artinya perhatikan perubahan konsentrasi ya terhadap perubahan laju reaksi. Sebetulnya kalimatnya itu harus dibalik. Perhatikan perubahan laju reaksi yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi. Oke, ya. Atau ya, perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi yang dihasilkan. Gitulah ya. Ya, jadi sekali lagi ya, perhatikan karena materi ini cukup kompleks ya, artinya sangat kompleks ini dibandingkan dengan stoichiometri biasa ya. Oke, dari 0,2 menjadi 0,4 berarti ditingkatkan menjadi berapa ya, kalau level itu level 2 menjadi level 4 berarti naik 2 kali. Nah, kalau 2 ke 3 dari 0,4 menjadi 0,8 berarti naik 2 kali. Ya, naik 2 kali. Kalau ini 0,2 menjadi 0,8. Berapa kali? Nah, berapa kali? Nah, sebetulnya gampangnya itu terakhir dibagi ini, dibagi awal. Terakhir dibagi awal. 0,4 dibagi 0,2 hasilnya 2. 0,8 terhadap ini 0,8 dibagi 2 0,2. Berarti 3 itu 2 kali 2 ya, 2 kali reaksi kedua, konsentrasi kedua, tapi terhadap ke 1 0,8 dibagi 0,2 berarti berapa? 4 kali. Nah, juga di sini. Nah, jadi ini kedua terhadap pertama. Ya, ini kan sama itu dibagi ya hilang sama. Jadi nanti ada apa? Ada maknanya untuk memperhatikan ini. Tapi karena pangkat minnya itu semua sama, boleh di tanda petik dihapus. Dihapus itu tidak perlu dibaca. Ya, tapi tidak selalu begitu. Nah, cuma ini tergantung pada besaran ini. Oke. Jadi
laju reaksi pertama 0,7, yang kedua 0,4, berarti dari ini dibagi ini, ya. Oke, 2. Yang kedua terhadap 1, 2,8 dibagi 0,7, ya. Jadi 4. Nah, jadi karena ini 0 berarti sama dengan 28 dibagi 7, 4. 28 dibagi 14, 2. 14 dibagi 7, 2. Ya, jadi perhatikan matematikanya. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi mencari perumusan, ya, mencari perumusan. Nah, jadi ini diperhatikan kemudian dituliskan untuk bisa dihasilkan perumusan. Nah, dituliskannya gini. Nah, caranya membandingkan dua data, ya, ya, yaitu data 2 terhadap data 1. Nah, kemudian konsentrasi terhadap apa ini, laju reaksi, ya. Jadi membandingkan dua data. Dua data itu pertama data 2 terhadap data 1, ya. Nah, nanti data 2 terhadap 1. Nah, nanti ya. Ya. Ini. Data 2 terhadap 1 nih. Nah, ini kan reaktan ya. Jadi semuanya sama N2O5, ini data kedua, data ke-1. Data kedua. Nah, kenapa kok data kedua terhadap data ke-1? Apa enggak boleh 1 kedua? Boleh. Tapi mungkin secara matematis gampangnya lebih mudah kalau angkanya itu bulat bukan pecahan. Nah, kalau misalnya perhatikan ini, data 2 terhadap 1, data 2 konsentrasinya 0,4, 1, 0,2. Oke, balik sini, ya. Nah, 0,4, 2 dibagi 0,2, hasilnya 2, ya. Tuh, kok dikonsentrasi. Oke, ya. Oke, data 2 terhadap 1. 2 terhadap itu dibandingkan, dibagi, boleh. 2 dibagi 1 konsentrasinya. 0,4 dibagi 0,2 hasilnya 2. Nah, perbandingan laju reaksinya, ya. Nah, 1,4, 10,4, 0,7, jadi 2. Ya. Ya, oke. Nah. Ya, nah, jadi laju reaksi itu yang tertulis di kanan, balik sini. Nah, jadi besarnya konsentrasi dibandingkan, ya, dengan kata lain bisa dibagi. Nah, artinya dibandingkan sebetulnya, ya. Ini dibandingkan ya, berarti antara 2 dan 1. Bisakah antara 1 dan 2? Bisa. Coba lihat. 1 terhadap 2. Perhatikan, saya tidak nulis tapi perhatikan. 2, ya, data 1 dibagi data 2. Data 1 0,2 dibagi 0,4. Hasilnya berapa? Ya, 2 dibagi 4 berapa? Setengah. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini. 1, 0,7 dibagi 2-nya 1,4 atau 7 dibagi 14. 7 dibagi 14 hasilnya setengah, sama, tapi angka setengah itu rasanya akan lebih sulit nanti pengertian, pemahamannya, ya. Nah, lebih baik usahakan hasilnya itu bulat, bilangan bulat, bukan pecahan. Nah, jadi kalau ini kecil dibagi besar nanti hasilnya pecahan. Nah, sebaiknya yang besar di atas, ya. Nah, yang kecil di bawah. Ya, apa enggak boleh? 3 dengan 2. Bisa, coba perhatikan. 3 terhadap 2. 3-nya itu 8, ya. Atau 0,8 dibagi 0,4. Hasilnya berapa? 2. 2,8 dibagi 1,4. Hasilnya berapa? 2. Nah, sama 2, ya. Jadi ini naik 2 kali, konsentrasi naik 2 kali, laju reaksi juga naik 2 kali, berarti setara. Nah, oke, ya. Jadi perbandingan konsentrasi harus sama dengan perbandingan laju reaksi ini, ya. Jangan 2 banding 1, ya. Nah, ini 3 banding 1 atau 3 banding 2. Nah, itu harus supaya ada kesesuaian, ya. Jadi ini kalau dikalimatkan narasinya, ya. Konsentrasi naik 2 kali, laju reaksi juga naik 2 kali, setara.
setara. Nah, didamikan ini setara. Nah, secara matematis ya, R sama dengan K kali konsentrasi N2O3 pangkat 1, pangkat 1. Ada faktor K ini. Nah, nanti muncul. K ini munculnya dari mana? Nah, jadi ini tidak persis sama. Ya, tidak persis sama. Ini setara. Nah, setara itu karena ada faktor K ini. Ada faktor K. Yang juga mempunyai satuan bilangan. Nah, nanti lihat itu. Oke, jadi perhatikan. Contoh 1, ya. Rumusannya laju reaksi sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat 1. Pangkat 1 ya, jadi pangkat 1. Ya, 2 menjadi 2 kan 2 pangkat 1. Ya, oke. Nah, beda dengan yang kedua ini. Yang kedua ya, yang kedua. Nah, peroraian N2O5. Tadi N2O5 ini NO2, nitrogen dioksida. Nah, jadi kalau tadi itu ya nitrogen pentaoksida. Penta itu 5. Kalau ini ya nitrogen dioksida. Ya. Nah, terurai menjadi NO dan O2. Koefisiennya N-nya 2, N-nya 2, O-nya 4, O-nya 2 dan 2 4. Oke. Jadi sudah disempurnakan. Ya. Nah, konsentrasinya ini, laju reaksinya ini. Data pertama 1 2 3 ya, 1 2 3 misalnya. Oke, perhatikan caranya sama seperti yang contoh pertama. Ya, misalnya 0,2 ke 0,4 naik 2 kali. Ya. Apa ini naik 2 kali? Ya, bagi aja. 3 dibagi 7,5. Jangan lupa ini. Nah, perhatikan ini. 10 pangkat min 3 ini 10 pangkat min 2. Ini juga 10 pangkat 3. Secara matematis gampangnya begini, ya. Kalau ini dijadikan atau saya jadikan 10 pangkat min 3 supaya sama dengan ini, agar bacanya sama dengan contoh 1 tadi ya. Berapa jadinya ini? Kalau ini dirubah ini jadi pasti berubah. Nah, jadi ini 10 pangkat min 3 ya, artinya dibagi 10, ini jadi naik 10. Berarti 30 kali 10 pangkat min 3. 120 kali 10 pangkat min 3 atau 12 kali 10 min 2. Ya, oke ya. Nah, jadi bagi ini. Jadi ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini tergantung pada pembandingannya. Oke ya. Jadi perhatikan. Jadi 1 2 3. Ya. Jadi yang besar pada konsentrasinya ini ya, yang besar di atas. Ya, sebagai pembilang. Yang kecil di bawah sebagai penyebutnya ya, oke, jadi sama supaya hasilnya bukan pecahan ya. Kalau 1 dibagi 2 0,2 0,4 setengah, 0,4 0,8 setengah. Nah, oke ya. Nah, tapi 0,2 dibagi 0,8 ya 1/9 ya, oke ya. Nah, jadi perhatikan ya, jadi perbandingan konsentrasi atas yang besar, bawah yang lebih kecil gitu ya. Jadi nanti yang kedua ini, nah, jadi ini terhadap ini atau ini terhadap ini, enggak apa-apa. Bisa, kalau matematikanya menguasai pasti enggak salah ya. Jadi perhatikan ini, beda dengan yang pertama ini karena pangkatnya sama, ini pangkatnya beda. Dibuat sama berarti 10 pangkat min 3 ini jadi 30, 10 pangkat min 3 ini jadi 120. Ya, oke. Nah, jadi caranya sama membandingkan 2 dan 1. Ya, kenapa 2-nya di atas? Karena ini lebih besar. Konsentrasinya yang lebih besar. Oke, ya. Nah, perbandingan ya. Nah, dan itu. Sorry. Ini. Nah, ya. Oke. Nah, jadi contoh kedua ya. Nah, jadi bukan contoh pertama, contoh kedua. Jadi jadi perbandingan T, konsentrasi ya 2 terhadap 1, artinya 2-nya di atas, 1-nya di bawah. 2-nya itu 0,4, 1-nya 0,2. Berarti 0,2 dibagi 0,2 jadinya 2 kali. Tapi lajunya ya, 3 10 min 2 dibagi 7,5 10 min 3, gampangnya atau kalau 30 10 min 3, 7,5 10 min 3, ini bisa dicoret 30 dibagi 7 4.
Nah, apa sebanding? Tidak sebanding, karena ini naik 2 kali, V naik 4 kali. Nah, hubungan ini matematisnya menjadi ini, ya. R laju reaksi setara dengan konsentrasi NO2 kuadrat pangkat 2. Nah, jadi 4 ini ternyata bukan, ya mungkin matematis 2 kali 2, tapi kaitannya sebetulnya 4 ini 2 pangkat 2. Nanti dibuktikan dengan data yang 2. Ya. 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 Nah, jadi apa ini laju reaksinya kuadrat pangkat 2. Nah, jadi laju reaksinya pangkat 2. Ya. Nah, ini boleh kamu coba yang ketiga terhadap 2 atau yang ketiga terhadap 1. Coba ya. Jadi saya tidak nuliskan ini, ya, jadi mungkin saya kurang, tapi perhatikan. Terhadap 2. Ya, 3 terhadap 2. 0,8 dibagi 0,4. Hasilnya 2. Ini 12 dibagi 3, hasilnya 4. Nah, jadi sama dengan ini. Perubahan 2 kali, ini 4 kali. Perubahan 2 kali, ini 4 kali. Nah, jadi rumusannya adalah kuadrat. Ya, nah, beda dengan yang pertama. Satnya beda, rumusannya beda. Berarti kesimpulannya masing-masing sat punya sifat yang sama atau yang tidak sama, berarti tidak dapat diwakili. Ya. Nah, tergantung pada soalnya. Nah, soalnya ya. Jadi perhatikan pada soalnya. Nah, sehingga rumusan, bagaimana menuliskan rumusan laju reaksinya tanda petik secara umum? Nah, begini. Ya, secara umum gitu. Kesimpulan dari kedua percobaan yang hasilnya beda tadi ya. Yang satu setara pangkat 1, yang kedua setara itu pangkat 2 ya, yang kedua jadi beda. Pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Kembali sini ya, pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi itu ini. Pangkat 2 ya, persamaan laju reaksi ini. Pangkat 2 dan ini pangkat 1. Nah, itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan koefisien. Artinya koefisien itu tidak sama dengan pangkat konsentrasi, ya, tidak sama, tidak harus, ya, nanti bisa sama, tapi tidak harus, ya, tidak harus sama, tidak ada hubungannya, ya. Nah, kalau toh angkanya sama itu karena kebetulan. Dari mana kebetulan? Karena sifat zat. Rumusan laju reaksi atau bilangan pangkat dari konsentrasi diperoleh dari percobaan. Nah, berarti artinya ini balik sini. Ini dari percobaan, ya. Ya. Dan ini juga dari percobaan. Nah, percobaan ini dari hasil percobaan laboratorium, ya, bukan rekayasa. Ya, ini ilmiah. Ilmiah itu menyampaikan apa yang terlihat dengan sebenarnya. Ya, perkara nanti berikutnya ada perubahan, ya itu masalah lain. Tapi ya ilmiah itu berarti menyampaikan apa yang terlihat secara percobaan. Tentunya percobaan itu dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali. Karena sekali itu bersifat untung-untungan gitu ya. Nah, jadi ini ya. Pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi, ya, R sama dengan K kali konsentrasi zat pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, itu tidak ada hubungannya dengan koefisien reaksinya dari reaktan itu. Nah, itu ya. Nah, rumusan laju reaksi atau bilangan pangkat itu yang harus dituliskan, ya, dari konsentrasi diperoleh dari percobaan, ya, dari percobaan. Nah, kita akan coba mencari rumusan apa yang lebih menyederhanakan gitu ya jadinya. Jadi ini kalimatnya begini. Artinya tidak ada hubungannya antara koefisien dengan pangkat. Koefisien itu pada persamaan reaksi, pangkat itu pada persamaan laju reaksi R. Ya. Nah, kalau koefisien itu di persamaan reaksi kimia, kalau laju reaksi di rumusan R-nya. Ya, tuh. Nah, artinya pangkat konsentrasinya, ya. Oke. Nah, bisakah kita mengambil kesimpulan? Nah, mungkin bisa, tapi spesifik. Ya, kalau saya menyebutkan bisa spesifik. Bisanya di mana? Spesifiknya di mana? Perhatikan ini. Dari reaksi umum ini ya. Jadi zatnya itu A, B sebagai reaktan, C sebagai produk. P, Q, R itu koefisiennya masing-masing. Jadi A
berkoefisien P, B berkoefisien Q, atau P koefisiennya A, Q koefisiennya B, dan R koefisiennya C. Persamaan radioaksinya perhatikan ya. Kalau kesimpulannya sementara ini R sama dengan K, pasti K. K ini nanti ada nilainya, dan harus disebutkan ya. Nah, sebab tidak langsung konsentrasinya ini. Nah, jadi persamaan ini secara umum ya dari percobaan ya. Ya, yang pertama kita lihat R itu K sama dengan konsentrasi apa? Reaktan, bukan produk. Walaupun bisa dihitung dari produk ya, tapi ini ya, nah, reaktannya A dan B. Yang berpangkat X dan Y, berarti X dan Y itu bukan PQ. Ya, jadi sekali lagi, X dan Y, X itu bukan P, Y itu bukan Q. Tetapi kalau nanti X itu ternyata nilainya sama dengan P, atau Y itu nilainya sama dengan Q. Oh, itu kenapa apa? Itu sudah tanda petik jodohnya. Ya, nah, karena sifatnya dalam zatnya. Ya, nah, jadi lihat. Jadi X dan Y disebut order. X dan Y itu pangkat konsentrasi ini, bukan koefisien. X dan Y disebut order. Ya, X itu order dari yang dipangkati. Dipangkati itu A. Jadi X ordernya A, ya, atau A berorder X, B berorder Y. Dengan kalimat lain, Y itu order dari B, X order dari A. Oke ya. Nah, ordernya terhadap A, terhadap yang dipangkati. Y order B. Nah, X tambah Y, nah iki, nah, order reaksi total. Nah, total. Jadi kalau ketemu X, ketemu Y, order total. Jadi bukan P plus Q. Order total bukan P plus Q. Ya, tapi nilainya nanti kalau ketemu, ya ketemu X itu sama dengan P atau Y sama dengan Q. Nah, itu adalah karena sifatnya. Ya, tapi X dan Y itu sekali lagi bukan langsung mencuplik P dan Q. Ya, nah, jadi Y order dari B. Nah, oke. Ya, nah, penjumlahan dari X itu order reaksi total dari reaksi itu. K tetapan laju reaksi yang nanti mempunyai satuan tergantung daripada besarnya order ini. Ya, nah, jadi kalau itu 1 plus 1 order 2, 1 plus 3 order total 3. Ya, nah, yang penting satuannya konsentrasi itu harus tertentu, mol per liter. Tinggal waktunya apa? Waktunya bisa diperoleh menit, detik. Catatan, cara memperoleh X dan Y dari reaksi di atas ini membandingkan dua data. Ya, misalnya B, data B ini yang sama. Nah, jadi ini ada data ya, data nanti lihat soalnya ada data. Nah, kalau membandingkan dua data yang konsentrasi B-nya sama, ya B-nya sama, ya. Nah, ketemu X. Tapi kalau membandingkan A yang sama, ketemu Y. Ya. Nah, sebab secara matematis ini A-nya sama, ya, maka X-nya itu 0. Nah, tinggal ketemu Y. Kalau B-nya sama, maka Y-nya 0, ketemu X. Gitu ya. Nah, oke ya. Jadi nanti lihat nih loh. Jadi perhatikan ini rumusan kalimat ya, hanya memudahkan untuk memverifikasi ya. Nah, kalau membandingkan dua data B-nya sama, yang sebaiknya yang besar di atas, yang kecil di bawah, sebaiknya ya. Tapi kalau bisakah yang kecil di atas, yang besar di bawah? Boleh, tapi hasilnya nanti pecah. Ya. Nah, tinggal kemampuan matematikanya. Ya. Nah, dua data B-nya sama, ketemu pangkat konconya, nah, temannya itu, jadi bukan Y-nya, tapi X-nya. Ya, nah, untuk memperoleh Y berarti A-nya yang sama, ketemu Y. Nah, A-nya yang sama ketemu Y. Nah, jadi ini ya, ini teknik ya, bukan teknik ya, langkah SOP, standard of prosedur ya, jadi atau POS ya, prosedur operasional standar, SOP standar operasional prosedur. Ya, jadi ini langkahnya. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Oke, contoh 1. Nah, zatnya A dan B.
Ya, ini koefisien, ini indeks. Yang diperhatikan itu koefisien, bukan indeksnya. Ya, nah, jadi, oke, ini contohnya misalnya kalau ini AG, ini Cl2, ya, misalnya Cl2 ya, jadi ini B2. Oke, ya. Jadi ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, menjadi satu zat AB. Ya, berarti seolah-olah kita tidak memperhatikan produk, tapi yang diperhatikan reaktan. Apa yang diperhatikan? Koefisiennya 2, 1. Jadi jangan indeks. Oke, ketiga konsentrasi ini A-nya ini ya 1 2 3, data 1 2 3 tetap naik 2 kali. Oke, ya jadi kalau bacanya itu. Jadi naik 2 kali dari sini tetap. Oke ya. Jadi ini sama, ini naik 2 kali. Ini naik 2 kali, ini sama, ya. Nah, dari 1,2, 1,2, 1,2, 1,6 menjadi 3,2. Ya, ini data. Ya, jangan mempertanyakan ini data. Ya, nah, ini data, tinggal ya kita atau khususnya kamu ya menghubungkan antara angka-angka ini ya. Angka itu apa? Angka itu perubahan ya, data 1 ke data 2, itu juga 1 ke 2, ini 1 ke 2. Nah, nanti 1 ke 3, ini 1 ke 3, ini 1 ke 3, atau bisa 2 ke 3, boleh ya, boleh. Pokoknya 2 data. Aturannya usahakan hasil akhirnya itu bulat. Ya, karena bulat itu berarti membandingkan itu sama dengan dibagi, ya. Nah, berarti yang nilainya besar di atas, nilainya besar di atas. Nah, jadi ini misalnya ini terhadap ini, ternyata ini sama. Nah, jadi ya tuh. Jadi tanya radio reaksi, ya. Rumusannya apa? Rumusannya R sama dengan K, konsentrasi A pangkat berapa, konsentrasi B pangkat berapa. Order reaksi terhadap A berarti A-nya pangkat berapa, ya pangkatnya itu. Dan B-nya itu yang berapa, kemudian dijumlahkan X dan Y-nya, ketemu total. Ya, karena itu satuan dan K. Jadi terakhir ini nilai dan satuan K tergantung pada di sini, tergantung di sini. Ya, bukan di sini. Nah, ya artinya di sini sebetulnya ya. Jadi ini tergantung di sini gitu ya. Tuh, nanti. Artinya K ini tergantung dari A dan B ini. Ya sebetulnya dari A gitu ya. Tuh. Oke. Ya, nanti kita lihat ya, lihat. Oke. Nah. Nah, oke. Dari 2 data ini ya, ini jawabnya dari 2 data. Yang besar, data mana yang akan dibandingkan? Ya, jadi dari 2 data, ada 2 data, data kedua dan data ke-1. Oke, ya. Data kedua dan data ke-1. Artinya karena untuk 2 data itu yang satu harus sama, yang satu diupayakan sama, yang satu mana? Nah, gini macam. Ini, berarti kalau 2 dan 1 berarti A-nya sama, B-nya tidak sama. Ya, itu. Nah, nanti berarti harus dibalik, B-nya sama, A-nya tidak sama. Gitu. Jangan nanti ini dengan ini dan ini dengan ini ya, itu ya nanti. Yang pertama ya. Jadi yang pertama itu ini artinya sama, ini tidak sama. Nanti ketemu pangkatnya ini. Ya. Jadi yang sama A ketemu pangkatnya B. Yang sama B ketemu pangkatnya A. Ya, oke. Ya. Nah, ya. Nah, ditulis ya, misalnya ini belum tentu X, kita mencari X dan Y berarti ini. Mencari X dan Y. Ya, mencari X dan Y dibandingkan 2 data ya. Data 2 dan data 1. Sekali lagi 2 dan 1 ya. Nah, duanya itu untuk laju reaksinya ini ya. Nah, jadi yang kanan dia, yang kanan. Ya. Ya. Balik sini. Nah, yang kanan ini.
Jadi 3,2 10 power 3, 1,6 10 power 3. Oke ya. Nah, oke. 3,10 power 3, 1,6 10 power 3. Nah, oke. Nah, oke. Oke. Nah, ini masuk sini ya. Jadi K-nya, ini K konsentrasinya. Jadi masuk ke sini data 2 dan 3 itu masuk ke sini ya. Masuk ke sini, oke. Jadi K ini juga K ya, 0,5 A-nya 0,5 kali 10 pangkat 0,5 pangkat X juga sama 0,5 pangkat X. Ini 1 pangkat Y, 0,5 pangkat Y. Balik sini ya dari main supaya ya. Nah, ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi masuk rumusan umumnya ini. Ya, A-nya 2 itu konsentrasi 0,5. Ya, yang satu 0,5. Ya, oke, balik perhatikan ya, pangkatnya X. X itu dituliskan karena akan dicari ya, Nah, balik ya. Nah, jadi kalau untuk A-nya 0,5 0,5. Oke ya. Oke. Jadi balik. Nih, 0,5. Ya, jadi data 2 0,5 0,5. Yang B-nya 1 dan 0,5. Balik. Nah, B-nya 1 0,5. Ya, persamaan ini. Jadi persamaan ini, data-data ini masuk ke rumusan misal. Nah, data-data ini masuk ke rumusan misal. Ini ya, kerumusalnya ini. Oke, dari 2 data, R-nya, ya, jadi R-nya adalah R2. Ini K yang kedua, A yang kedua, konsentrasi A kedua, kali konsentrasi B kedua, dibagi K konsentrasi A1, B1 ini B1, ini B1. Ya, ini konsentrasinya, artinya satnya, B2 yang ke-1. Ya, oke. Nah, masuk, ini, oke. K-nya tetap, ya. Nah, kemudian A-nya ini 0,5, ini 0, yang kedua 0,5 0,5. Ya, B-nya itu Y, ya. Ini Y. Nah, ini bisa dicoret, ini dicoret karena sama, pangkatnya sama. Ini coret, tinggal ini dan tinggal ini. 3,2 10 min 3, 1,6 10 min 3, berarti ini dicoret, 3,2 dibagi 1,3. 1,6 berarti 2. Ini K-nya dicoret, 0,5 dicoret, tinggal 1 dibagi 2. 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah 2. Pangkatnya Y. Nah, ya. Jadi 1 dibagi, karena pangkatnya sama, 1 dibagi setengah sama dengan 2, pangkatnya Y. Matematik jangan lupa. Nah, ini berarti ya, karena bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat Y, berarti Y-nya 1. Nah, jadi pangkatnya B-nya sudah ketemu 1. Ya, nah itu membandingkan A-nya sama. Nanti mencari X membandingkan B-nya yang sama. Nah, sekarang Y-nya ketemu. Nah, oke. Nah, B-nya dari data 3, data 2 ya. Nah, data 3 2 balik sini. 3 2. Nah, 3 2. Nah, jadi B-nya sama, A-nya tidak sama, ketemu pangkatnya A. Pangkatnya A yaitu X. Nah, yaitu X ya. Jadi nanti dengan ya, oke. Ya, oke. Dari data 2. Rumusannya R2 ini, nah ini R2 K tetap, A pangkat X, B pangkat Y, oke, ya sama. Nah, masuk sini R-nya ini 3,2, ya. Jadi ini K. Nah, jadi A-nya itu 1 pangkat X, setengah pangkat X, ini 1 berarti ini bisa dicoret. Artinya ini hasilnya 1. Jangan dicoret. Hasilnya 1. Ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Berarti 1/setengah 2 pangkatnya X. Nah, 1 ini harus sama dengan yang bilangan pokok punya pangkat. Nah, jadi 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Apa artinya X pangkat 0 atau pangkat 0? Nah, pangkat 0 sama dengan 1. Berapa bilangan besarnya kalau pangkat 0 sama dengan 1. Nah, berarti bisa ditulis ini.
ya. R sama dengan K, konsentrasi A pangkat 0, B2 pangkat 1. Pangkat 1. Nah, A pangkat 0 itu 1. Nah, jadi bilangan bulat 1 sehingga bisa disederhanakan menjadi R sama dengan K kali konsentrasi B2 pangkat 1. Karena sudah ketemunya jadi 1. Nah, berarti order terhadap A 0, order terhadap B, ya B atau B2 itu 1. Totalnya 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, itu. Oke, terhadap A 0 karena pangkatnya 0, terhadap B1 karena pangkatnya 1, 0 plus 1, 1. Nah, bagaimana mencari K-nya? Ini C, ini B, ini C ya, B, C. Ya. Nah, masukkan rumusan ini. Nah, jadi rumusannya ketemu ini. Nah, maka rumusan K adalah ini. Karena yang dicari K. R per konsentrasi B2 pangkat 1. Yang penting pangkatnya, pangkat 1. Masukkan rumusan satuannya R. R itu mol per liter, satuannya detik. Nah, mol per liter detik. Konsentrasi mol per liter, pangkat 1 yang 1. Nah, mol per liter bisa dicoret tinggal detik. Nah, per 1. Nah, jadi ini satuannya K. Apa selalu per detik atau per menit? Tidak, tergantung pada rumusan ini. Ya, nanti kita masukkan persamaan R ini. Nah, jadi ini ke B2 ya, bukan kuadrat ya, bukan kuadrat B2. R sama dengan K kan B2 bukan kuadrat ke dalam salah satu per data. Misalnya data 1. Nah, data 1 itu begini. Jadi kembali ke sini. Nah, misalnya ini data 1. Berarti A-nya masukkan 0,5, B-nya masukkan 0,5, R-nya masukkan ini. Nah, jadi ya. Oke. Ya. Nah, jadi diperoleh ini. Nah, jadi nah, oke. Masukkan ke datanya. Jadi K sama dengan R pangkat B 2 pangkat 1 ya. Nah, jadi data 1 R sama dengan K. Nah, jadi R-nya 1,6 10 pangkat 3. Balik sini. R-nya ini, B-nya ini. Ini enggak, karena pangkat 0, pangkat 0 1. Jadi ini dibagi ini. Jadi 1,6 dibagi setengah. Ya, 10 dibagi setengah. Berarti 0,8 10 pangkat min 3 atau 8 10 pangkat min 4. Oke. N-nya 1,3 dan jadi oke. Jadi bagi setengah. Setengah itu berarti 2 kali 3,2 10 pangkat min 3. Oke. Jadi perhatikan, ini dibutuhkan matematika yang kembali diasah keterampilannya. Oke. Ya, yang dipelajari dengan baik ya. Oke. Nah, oke. Kebanyakan atau secara umum reaksi kimia berlangsung dalam beberapa tahap, jadi tidak satu tahap langsung gitu ya. Nah, cuman itu. Ini pembelajarannya, tapi kita lihatnya mungkin koyoknya ya. Nah, kelihatannya satu tahap kelihatannya, tapi tidak ya. Setiap tahap berlangsung dengan kecepatan yang tidak sama ya. Jadi ini filosofinya itu ada di sini. Jadi teorinya itu ada di sini. Reaksi yang tertulis contohnya seperti ini ya, NO2 ditambah CO menjadi NO dan CO2. Nah, jadi ini awal, ini akhir. Yang kelihatan itu akhir ya. Nah, sebenarnya berlangsung beberapa tahap. Ini seolah-olah satu tahap langsung. Tapi secara teori setelah dipelajari itu beberapa tahap. Nah, penulisan tersebut adalah merupakan reaksi total. Ini ya, artinya ini reaksi total dari beberapa tahap tadi. Nah, menurut percobaan ya reaksi ini itu ada 2 tahap. Nah, jadi ya, oke. Dan perumusan radioreaksinya setelah percobaan itu R sama dengan K, konsentrasi hanya NO2, ternyata ini tidak ikut seperti contoh 2 tadi ya. Nah, artinya ini kan tidak pakai CO atau CO pangkat 0 ya. Nah, berarti lihat perhatikan rumusannya ini dari data ya, dari data hitungan.
Nah, ternyata hanya berkaitan dengan konsentrasi reaktan NO saja, tidak pakai ini. Dan yang kedua, perhatikan. Koefisiennya 1, ini pangkat 2. Apa tidak bisa? Loh, ini data hasil, bukan, jangan dipertanyakan, ini data hasil, ya. Nah, jadi artinya pangkat konsentrasi dari rumusan R itu tidak sama dengan koefisien pada reaksi kimia. Ya, itu ini data ini. Ya, data. Jadi jangan dipertanyakan, ini data. Baru kemudian masuk ke soal. Nah, orde 2 terhadap N2, orde ini. Orde 0 terhadap CO. Ya. Nah, sebetulnya R K konsentrasi NO2 kuadrat kali konsentrasi CO pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu ini. Nah, orde totalnya 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, tahap reaksi yang bisa dituliskan, diasumsikan, ya. Yang tahap pertama itu NO2 menjadi N24 lambat. Tapi tahap 2, begitu terjadi N24 bereaksi dengan CO membentuk NoCO2 dan NO2. Coba ini dijumlahkan ya, dijumlahkan. Jadi, nah, ada ini NO2, jadi ya. NO2, nah ini turun. Ini dicoret, ya. Ini ada 2, ini ada 1 dicoret. Ya. Nah, oke. Jadi ini tinggal 1 NO. Ya, jadi ini hilang, oke. Ya, ya. Nah, ini NO2, ya. Nah, ini oke. N24 sama N24. Nah, berarti ya. Jadi di kiri dan kanan yang sama itu dicoret, ya. Nah, jadi bisa dicoret, artinya bisa dicoret, dihilangkan. Karena ini penjumlahan. Jadi NO2, ya, yang di kanan ini ada 1 buah. Nah, ini ada 2 buah, yang 1 dicoret. Ini dicoret dengan ini. N24 dicoret dengan ini. Berarti tinggal ini dan ini. Nah, tinggal NO2 dan CO. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini yang tertulis. Yang tertulis dari apa? Yang kelihatan, tanda petik yang kelihatan. Ini tidak kelihatan, ini yang kelihatan. Oke. Nah, jadi perhatikan, ya. Yang perhatikan ini, kalau kesimpulannya adalah perhatikan reaksi pada tahap lambat. Jangan tanya kenapa kok ini yang lambat, ini yang cepat. Ini sudah dari percobaan, ini diukur waktunya. Ya, ini data, jangan pikirkan data, ya. Jadi jangan pusingkan survei, ya. Survei itu banyak tidak benarnya itu. Tapi ini data ilmiah, ya. Nah, jadi data lebih lambat, waktunya ini lebih cepat. Oke. Nah, jadi kalau saya narasikan, saya tidak tulis ya, narasikan, coba didengarkan. Ya. NO2 bereaksi sesamanya membentuk N24. Kemudian asumsi saya, gitu ya. Begitu N24 segera bereaksi dengan CO membentuk ini. Nah, segera itu artinya tidak terlihat. Nah, sehingga tidak ada di hasil. Tidak ada di hasil akhir, tidak ada N24 karena segera. Segera itu berarti berubah bentuknya, hilang. Nah, hilang itu bukan di pangan Graono, hilang itu karena bereaksi. Jadi segera terbentuk. Nah, karena segera itu berarti reaksinya cepat. Jadi ini alon-alon. NO2 menunggu temannya NO2. Kalau segera bertemu, segera terbentuk ini. Segera terbentuk bereaksi dengan CO. Nah, berarti yang ada itu NO, ya, NO2 dengan CO. Sehingga yang cepat itu tidak tertulis. Nah, okay. Nah, perhatikan ini terhadap ini terhadap ini, ya. Nah, yang lambat terhadap rumusan R-nya, ya, rumusan laju reaksi. Oke. Ya, nah, perhatikan. Ya, reaktannya yang berarti reaktannya NO2 berarti NO2 2 kali. 2 kali itu berarti pangkat 2. Tidak ada N24. Tidak ada CO. Ini di sini tidak ada N24, tidak ada reaktan. Ini produk CO. Ya. Ini.
Jadi yang hanya ada NO2 ya, tuh, ya. Nah, berarti rumusan ini tidak tergantung dari hasil dan dari tahap yang cepat, tapi dari tahap yang lambat. Ya kalau saya bukan sesuai. Nah, jadi tergantung itu sesuai. Sesuainya itu di mana? Ini yang pertama perhatian reaktan. Reaktan itu bukan N24 tapi NO2. Ya. NO2 kali NO2 ditambah ya. Nah, berarti ini 2. 2 itu berarti kuadrat ini. Nah, ini ya. Jadi persamaan laju reaksi sama dengan persamaan atau dilihat, bukan sama dengan ya, dilihat pada tahap reaksi yang lambat atau tergantung pada tahap yang lambat. Nah, apa tergantungnya? Ini. Nah, ini kalau dituliskan kan 2NO2. Dituliskan ya 2NO2 menjadi N24. Nah, 2 koefisien menjadi pangkat. Itulah kalimatnya yang bisa dipakai sebagai kesimpulan. Oke. Ya. Tahap penentu reaksi tadi, tahap penentu reaksi ini kalau dari reaksi ini lambat atau cepat, berarti ternyata yang lambat. Yang lambat ya, yang lambat. Oke. Ya, adalah tahap yang lambat. NO2 N2 dengan kata lain 2NO ya 2NO ya menjadi N24. Nah, 2NO koefisiennya menjadi ini. Laju reaksi ditentukan oleh tahap yang lambat. Artinya apa? Ya dalam koefisien reaksi reaktan ini sama dengan 2NO2. Ya 2-nya koefisien, NO ini koindeks. Ditentukan tahap yang lambat. Koefisien reaktan pada tahap yang lambat adalah menjadi order reaksinya. Ya, menjadi order reaksinya. Ya, jadi tidak ada tulisan menjadi, tapi karena itu perlunya perhatikan kuliah verbalnya ini. Nah, berarti secara umum ya catnya AB, ya reaktan aja. AB, koefisiennya A kecil, B kecil. Nah, pangkatnya X dan Y. Berarti X itu belum tentu sama dengan A. Y itu belum tentu sama dengan B. Ya, jadi artinya tidak harus. X itu tidak harus A. Pokoknya itu. Ini tidak harus B. Tapi harga X itu bisa sama dengan A, bisa sama dengan B. Bisa itu belum tentu. Nah, X yang Y, nah ini adalah tahap yang lambat. Oke. Nah, jadi koefisien ini tahap yang lambat. Oke. Nah, jadi ini konotasi atau implementasi dari narasi ini. Ya. Nah, jadi bagaimana reaksi terjadi? Reaksi itu terjadi dari tumbukan benturan ya, yang kayak benturan antara mobil dengan beremnya jalan tol. Akibatnya robinnya rusak, dampaknya 2 orang meninggal. Ya, itu. Ya. Jangan sebut nama. 2 orang meninggal, data itu data. Ya, tapi tidak boleh menyebut nama. Ya. Reaksi kimia diawali dengan terjadinya tumbukan. Artinya kudu berinteraksi. Ya, menjauh. Jadi mohon maaf kalau saya contohnya ini. Kalau mau jadian, katakanlah pacaran, ya kudu PDKT. Nah, jadi kalau mau jadi kudu PDKT ini. Nah, ya. Jadi mohon maaf kalau saya memberikan contoh yang aktual seperti itu. Ya. Jadi perlu PDKT. Ya. Nah, energi panas mempercepat. Ya. Jadi kalau ada orang ketiga yang memanasi, makin jadi intensnya makin tinggi. Jadi energi panas itu kaitannya meningkatkan jumlah dan intensitas tumbukan. Jadi tumbukannya makin banyak, intensitasnya makin keras. Jadi itu. Nah, jadi kalau laju kendaraan itu tidak sampai 120 km per jam, mungkin cuma 80, maka akibatnya tidak sefatal yang lebih cepat itu artinya gitu ya. Ya, tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi. Nah, jadi PDKT itu bisa berhasil, tidak berhasil, tergantung apa ini partikel-partikel mempunyai energi yang cukup. Nah, jadi artinya yang melakukan PDKT itu
ngebet, ini juga ngebet, ya. Tuh. Energi minimal yang diperlukan, minimal, ya. Jadi kalau lebih besar bahkan akan kemungkinannya terjadi berhasilnya akan lebih besar. Nah, kedua posisi, jadi besarnya energi dan posisi. Posisi partikel yang bertundukan tepat. Ya, jadi artinya, jadi kalau jadi itu, jadi jangan tumbukan antar batuk, apalagi antar dengkul, gitu ya. Ya, tuh. Oke, jadi tergantung pada besarnya energi dan posisi. Keduanya harus optimal. Energinya lebih dari minimal, posisinya memungkinkan. Ya, jadi posisinya berarti jangan ada orang ketiga. Nah, tumbukan dalam reaksi kimia, ya. Reaksi kimia diawali dengan tumbukan, walaupun tadi tidak semua tumbukan menghasilkan, ya, tidak semua. Nah, tumbukan yang menghasilkan itu kalau energinya besar, cukup, dan posisinya tepat. Nah, tidak setiap tumbukan. Yang menghasilkan ada energinya cukup dan berkaitan dengan macam reaksi. Reaksi itu ada yang ekso dan ada yang endo. Ekso itu melepas panas, sehingga panasnya produk atau akhir berkurang karena dilepas. Endo itu menyerap panas, sehingga panas akhir bertambah. Jadi ini energi awal. Ya, ini ekso karena akhirnya itu berkurang menjadi sekian. Akhirnya menjadi bertambah dari awalnya. Nah, jadi menyerap. Ini menyerap endo. Ini berkurang dari awal. Nah, berarti dilepasnya ekso. Ya. Nah, ini gambarnya. Yang pentingnya itu di sini berkaitan dengan laju reaksi. Nah, artinya baik ekso maupun endo memerlukan mungkin ya istilahnya awalan. Nah, awalan itu tambahan energi sebesar ini. Ya, awalan. Ya, jadi tidak langsung reaktan jadi produk. Tidak langsung reaktan jadi produk, tapi jadi ada awalannya lebih dulu. Nah, awalan itu perlu energi. Energinya disebut EA, energi aktivasi. Nah, jadi kalau artinya kalau sate dikipasi, ya. Kalau orang dikompori, nah, jadi perlu energi dari luar. Ya, kipasan memberikan angin yang ya komporan memberikan pemanasan. Ya, jadi bukan kompor. Jadi artinya kompor itu jadi apa ya? Jadi rangsangan untuk supaya bisa berinteraksi. Hasilnya ini berinteraksinya ini. Kalau ini hasilnya di bawah mula-mula berarti karena dilepas berkurang ekso. Kalau ini bertambah berarti endo. Ya. Jadi sementara ini ada di termokimia. Tapi dalam kaitannya ini perhatikan ini. Ya sebenarnya ini energi aktivasi. Berarti endo maupun ekso memerlukan tambahan energi untuk bisa bereaksi. Bereaksinya itu ada di sini. Ya, tuh, sehingga hasil. Bereaksinya itu ada di sini. Ya, ada di puncak. Hasilnya ini. Ya. Ini awal. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya membutuhkan energi tambahan awal yang disebut energi aktivasi. Energi untuk mencapai puncak bereaksi. Awal ditambah untuk bereaksi. Tergantung pada sifat reaksinya endo atau ekso, ya. Nah, jadi yang ekso itu misalnya kalau kamu mencampurkan air dengan asam sulfat pekat. Ini Na dengan dalam air. Nah, jadi artinya wadahnya kamu pegang, ini menjadi dingin. Nah, wadahnya kamu pegang, ya tempatnya itu akan menjadi panas, ya, dilepas. Ya. Nah, jadi faktor yang bukan laju reaksi itu R-nya tadi ya. Nah, jadi faktor itu ada 5. Ya, yang kelima itu bagaimana lihat sifat dasar reaksi. Nah, ini sifat dasar dimiliki oleh masing-masing. Contohnya K lebih reaktif daripada Na. Lihat sistem periodik. K itu ada di bawah, Na itu ada di atas, keduanya dalam satu golongan ya. Satu golongan. K di bawah,
Na di atas. Makin ke bawah logam makin reaktif. Nah, artinya kereaktifan Na lebih besar dari K lebih besar dari Na. Artinya, nah berarti kecepatan reaksi 1 lebih besar dari 2. Ya, karena sifat dasar zatnya ya. Jadi tidak bisa dimanipulasi ya itu. Nah, jadi kalau dalam praktek ya, ketemu kamu punya 2 logam natrium dan kalium, ini aja yang kurang reaktif katakan dibanding ini. Artinya tidak sereaktif ini. Kamu masukkan dalam air ya dengan cara nah akan keluar ya memberikan letusan dos ya, ledakan. Apalagi K seharusnya kalau ya karena K lebih reaktif. Oke. Yang kedua konsentrasi, banyaknya itu berarti ini sifat dasar, ini banyaknya. Konsentrasi makin besar, artinya banyaknya makin bertambah, maka makin banyak partikel yang bertunggangan. Akibatnya makin besar kemungkinan untuk bereaksi. Ya. Nah sehingga reaksi kondisi pekat itu lebih cepat daripada kondisi yang encer. Kalau di lalu lintas. Ya, makin padat kendaraan, makin cepat terjadi senggolan, makin mungkin terjadi senggolan. Makin banyaknya, berarti yang banyak senggolan itu kan roda 2. Roda 2 ketimbang roda 4. Ya, karena roda 4 manuvernya tidak selincah dari roda 2. Oke, ya. Jadi sifat dasar yang mempunyai kereaktifan lebih besar, laju reaksinya lebih besar ketimbang yang sifat dasarnya kurang reaktif. Konsentrasi berarti makin banyak maka makin mungkin terjadinya tumbukan, makin besar terjadinya reaksi, maka laju reaksi makin besar. Artinya lebih berat kita untuk cepatnya berarti pakai yang pekat ketimbang yang encer. Ukuran partikel, nah ternyata ukuran partikel makin kecil ukuran partikel makin besar jumlah luas permukaan yang partikel itu. Artinya begini contohnya, kalau kamu punya undi-undi satu yang besar diperkecil keceput yang kecil-kecil. Jadi kalau satu undi-undi keceputnya 10. Nah jadi kalau 10-nya ini di satu undi-undi di apa ya dibelah dilebarkan ya. Nah dibandingkan dengan yang kecil-kecil keceput 10 dilebarkan, maka total lebarnya keceput lebih besar dari total lebarnya undi-undi. Nah, jadi makin besar luas permukaan yang bereaksi itu di permukaan, maka makin besar bagian tumbukan, maka laju reaksi makin bertambah. Yang ketiga temperatur, kaitannya dengan tadi panas, energi panas. Makin tinggi temperatur, makin cepat gerak partikel, nah, maka manuver makin tidak terkendali, maka makin intens tumbukan, makin besar laju reaksinya. Berarti kondisi panas lebih cepat kemudian dingin. Nah, jadi kalau melarutkan gula lebih di air panas lebih cepat daripada air dingin. Ya. Ya. Jadi makin kecil ukuran partikel berarti makin besar. Karena itu misalnya untuk melarutkan ya. Jadi garam yang perongkol ya itu akan lebih lambat daripada garam yang halus. Gitu, ya, menjadi peringkil apalagi halus. Oke. Nah, katalis. Nah, bagaimanakah peran katalis dalam laju reaksi? Katalis memperkecil EA. EA-nya itu ada ini, energi aktivasi. Energi yang diperlukan untuk mencapai reaksi. Artinya gini, ya. Nah, ini. Nah, kalau ini makin kecil, berarti ini puncaknya makin pendek. Makin pendek itu berarti makin cepat reaksinya ketimbang yang panjang. Ya, jadi makin sedikit, makin kecil energi aktivasi yang diperlukan. Nah, kalau digambarkan itu, makin pendek itu makin yang diperlukan, maka reaksinya makin cepat daripada yang memerlukan energi besar di grafik itu makin tinggi. Ya. Nah, jadi ini. Oke. Nah, ya, jadi EA energi yang diperlukan makin sedikit, berarti dia makin mampu. Maka, jadi mungkin transisi itu keadaan di sini. Nah, ini transisi. Di puncak itu transisi. Transisi itu saat bereaksi, ya jam reaksi. Nah, kalau EA-nya kecil berarti puncaknya itu rendah daripada misalnya ini EA kecil ketimbang ini. Berarti ini makin tinggi, ini makin rendah. Artinya dalam waktu ini
nanti makin cepat reaksinya. Ini masih perlu ke puncak, gitu. Nah, jadi oke. Nah, jadi adanya katalis maka mempercepat laju reaksi. Ya. Nah, katalis dapat berupa cahaya, misalnya sinar matahari, gitu ya. Itu walaupun prosesnya oksidasi. Logam-logam dari kimia, Cu, vanadium untuk membentuk anonim sulfat, Cu untuk metabolisme ya, Cu sedikit untuk metabolisme, vanadium pembentukan asam sulfat. Catatan, jadi RK berarti R makin besar, ya. Kalau K tetap, seharusnya R makin besar, K tetap, konsentrasi tetap, banyaknya tetap, maka ini harus makin besar karena ini matematik. R bertambah, ya, A tetap, berarti K itu harus bertambah. Nah, dan ini berarti K harus ikut bertambah. Faktor apa saja yang mereka lihat dari kelima itu, ya. Nah, jadi itu. Oke. Ya. Jadi bagaimana cara menambah K, memperbesar K? Ya, dan ini tidak, konsentrasi tidak perlu ditambah. Artinya dalam ini diatur, tidak bertambah, tapi R kudu dipercepat, yang diperbesar. Nah, berarti ini harus diperbesar. Caranya, lihat dari kelimanya itu apa ya. Oke. Ya. Nah, semoga dimudahkan. Ya, jangan lupa mengerjakan soal berikut. Ya. Nah, jadi dari soal-soal ini, jadi saya akan, jadi soal nomor 5 dan nomor 11 ya dikerjakan di Telegram, ya. Oke, nanti ada informasinya. Oke, jadi ada 11 soal, ya. Jadi mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, materi racun reaksi tingkat kerumitannya lebih tinggi daripada yang sudah-sudah, misalnya pada stoichiometri, ya. Stoichiometri itu kerumitannya hanya di beraksi pembatas, ya, beraksi pembatas. Tapi ini, ya, jadi pahami dengan baik, baca berkali-kali, perhatikan, lihat, ya. Kalau bisa misalnya itu, kemarin yang email itu bisa tidak dilihat, ya, tidak perlu dilihat. Nah, setelah ini, jadi pengiriman email lebih awal itu saya bertujuan supaya kamu bisa mempelajari lebih awal, ya. Tapi kuncinya itu ada di sini, yang ada narasinya ini, ya, ada di narasinya. Jadi buka, dengarkan, kemudian coba soalnya, ya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, ya, dan ditunjang oleh kondisi kesehatan yang baik, ya, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa, ya, tetap mengkonsumsi lalapan timun yang ujung-ujungnya dikupas atau dihilangkan karena ujung-ujungnya ini tempatnya T. Nah, sehingga kalau T-nya sudah hilang berarti kan menjadi imun. Ya. Jadi bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar.